Susanti. Saya mengajar di SMKN Negeri 1 Muara Uyak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Saat ini saya menjadi mahasiswa PBG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Terlebih dahulu, izinkan saya menunjukkan yang pertama adalah kartu peserta saya. Ya. Yang kedua adalah SKBS saya. Yang ketiga adalah formulir pendaftaran UKM PPG saya. Dalam uji kinerja hari ini, saya memilih materi pembiakan vegetatif tanaman dengan cara mencangkok. RPP yang saya gunakan adalah RPP pertemuan 1. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan Problem Based Learning atau PBL. Dan bentuk pembelajarannya luring. Demikian perkenalan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan di sekitar tempat kalian mau belajar itu bersih ya, bersih. Gimana, sudah bersih? Kalau snack ibu ini kelihatan jelas? Kalau Habibie kelihatan jelas kan? Tidak, berarti Habibie silakan pindah ke meja yang paling depan. Mudah-mudahan dengan pindah ya, nanti kelihatan jelas, suara ibu bisa terdengar jelas gitu ya. Gimana? Kelihatan? Ya. Sudah kelihatan jelas. Berikutnya adalah kita absen ya. Silakan kalian absen terlebih dahulu di link yang sudah ibu berikan melalui grup WA. Keluarkan HP-nya nak. Ya. Kalau sudah selesai mengisi link, ibu cek kehadirannya. Yang pertama, Ahmad Hendra Farudin, Aulia Jizal. Ada acara keluarga. Oh, ada acara keluarga. Elsa Amalika. Hadir. Ya. Linda Sari.
Dengan cara menempelkan mata entres atau mata tunas disebut dengan okulasi. Ya. Nah, pernah melihat gambar seperti ini? Apa itu namanya? Mencangkok. Wah, pinter ya, sudah tahu ya. Nah, ini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan, ya, dengan cara mencangkok. Yaitu kita nanti, nah ini nanti yang akan kita pelajari di materi hari ini, ya. Kemarin kita juga sudah mempelajari mengenai media tanam, media tanam. Nah, media tanam yang kamu ketahui, contohnya apa? Kokopit, apa lagi? Tanah campuran, apa lagi? Pupuk kandang, apa lagi? Lidah, apa lagi nak? Mos, kompos, ya banyak ya. Nah itu, nah media tanam itu bisa kita gunakan untuk media tanam cangkok, ya. Ya. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menganalisis media tanam dan ZPT yang digunakan dalam mencangkok. Jadi, yang diharapkan adalah kalian nanti bisa menganalisis media tanam dan ZPT yang akan digunakan dalam mencangkok. Yang kedua, kalian nanti bisa memberikan argumentasi, ya, hal yang harus diperhatikan agar berhasil dalam mencangkok, ya. Semua orang bisa mencangkok, tapi tidak semua orang berhasil dalam mencangkok. Nah, ini yang akan kita pelajari. Faktor-faktor apa saja nanti yang mempengaruhi keberhasilan mencangkok, ya. Jadi sebelum kita praktek mencangkok, kita harus tahu dulu ilmunya bagaimana, gitu ya. Tapi terlebih dahulu ibu ingin mengingatkan kepada anak-anak ibu, ya. Yang pertama adalah tetap patuhi prokes dimanapun kalian berada, apakah itu di sekolah ataupun di luar kesehatan. Contohnya apa prokes yang harus kalian taati? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sudahkah tadi masuk ke ruangan ini? Sudahkah tadi mencuci tangannya? Sudah cek suhu? Sudah. Alhamdulillah ya. Nah sekarang kita jaga jarak ya. Jaga jarak artinya ada jarak ya antara yang satu dengan yang lain. Kemudian demi keselamatan kerja maka pakailah alat pelindung diri. Nah ini ditekankan atau diutamakan pada saat kita praktek nanti ya. Pada saat kita praktek di lahan itu kita utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satunya dengan menggunakan alat pelindung diri. Apa saja alat pelindung diri? Helm, tangan, ya, sepatu boot. Ya ini pakai kayak celemek ini kalau kita mau menyemprot menggunakan herbisida. Oke, biar lebih semangat. Sepertinya ngantuk ya. Pagi-pagi kita yel-yel dulu ya. Masih ingat yel-yel kita? Masih ya. SMK bisa, SMK hebat. Semangat. Mudah-mudahan semangat kalian terbawa sampai pelajaran selesai ya. Kita lanjutkan. Nah, kita praktek dulu ya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman kalian mengenai mencangkok ya sebelum materi itu ibu sampaikan. Silakan kalian buka link yang sudah ibu berikan di grup WA-nya. Oh ya, Habibi karena tidak membawa HP, jadi Habibi bisa mengerjakan pretestnya secara manual ya. Nah ini sudah ibu sediakan soal
bibit cangkok, gitu ya. Ya. Nah, benar kata temannya tadi. Keunggulan yang pertama adalah tanaman tersebut mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Contohnya bagaimana? Mempunyai sifat yang sama dengan indukan. Contohnya bagaimana? Buahnya manis. Ya, kalau induknya manis, nanti anaknya juga manis ya. Kalau induknya kulitnya tebal, anaknya juga iya. Jadi bibit yang dihasilkan nanti akan sama persis seperti induknya. Kemudian tanaman akan cepat berbuah. Maksudnya apa? Tanaman akan cepat berbuah. Maksudnya apa? Farid? Maksudnya apa? Tanaman akan cepat berbuah. Maksud dari tanaman akan cepat berbuah, kalau bibit dari biji dia akan berbuah 5 tahun baru akan berbuah. Kalau tanaman hasil cangkokan berapa tahun kira-kira? 1 tahun lebih. Ya, 1 tahun lebih sudah bisa berbuah. Artinya apa? Lebih cepat ya. Kita nggak menunggu waktu 5 tahun baru bisa makan rambutan ya. Tapi waktu 1 tahun kita. Nah, itu tadi keunggulannya. Sekarang kelemahannya. Ya, tanamannya mudah roboh. Kenapa tanamannya mudah roboh ya? Karena akar tempat tumbuhannya nggak ada, Bro. Ya, kalau kata Amanda karena akar tunggalnya tidak ada. Kalau menurut kalian salah? Kenapa tanaman hasil cangkokan itu mudah roboh? Ya, karena punya perakaran ya dangkal. Ada yang mau menambahkan lagi? Farid? Tanaman tidak tahan cuaca ekstrim. Oke, setiap cara itu punya keunggulan dan punya kelemahan, gitu ya. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, kemudian ibu punya pertanyaan mendasar nih. Nah, pertanyaan mendasar ini nanti diharapkan terjawab pada saat proses pembelajaran. Pertanyaannya apa ya? Yang pertama adalah apakah ada pengaruhnya penggunaan jenis media tanam dan ZPT yang berbeda terhadap hasil cangkokan? Jadi kita nanti tidak hanya punya kemampuan bisa mencangkok, tapi kalian bisa menganalisis ya penggunaan media tanam yang berbeda. Ya, misalnya satu menggunakan tanah campuran, gitu ya, media campuran yang. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan mendasar yang kedua, gitu ya. Nah, kalau kita sudah melakukan kegiatan mencangkok atau akan melakukan kegiatan mencangkok, nah, supaya berhasil itu hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan, gitu ya. Jangan sampai kata ibu bilang kita perang tapi nggak punya senjata, ya. Jadi minimal harus tahu senjata apa yang kita gunakan, bagaimana cara menghadapi musuh, gitu ya. Nah, ini hal-hal apa yang harus diperhatikan agar berhasil dalam mencangkok. Jangan sampai kita hanya melakukan mencangkok, setelah menunggu sekian lama kan ya, 3 bulan paling nggak untuk mencangkok, ternyata gagal. Oke, ada beberapa media tanam cangkok. Yang pertama adalah ini apa nih? Media air. Pernah melihat orang mencangkok pakai air? Belum pernah ya? Nah, di sini pengetahuan pertama berarti ya. Jadi air itu bisa digunakan sebagai media cangkok. Gimana caranya? Nah, tidak perlu dicampur. Nah,
Gitu ya. Nah, dengan gambar ini? Ini adalah gambar apa? Bawang merah. Habibi gambar apa, Nak? Bawang merah. Iya. Ada di rumah, Nak? Iya. Nah, bawang merah. Ternyata bawang merah itu bisa dijadikan sebagai ZPT, zat pengatur tumbuh, zat perangsang akar. Ya. Nah, selain bawang merah nanti ini ada, nah, benar? Apa? Madu ya. Nah, madu juga bisa dijadikan sebagai ZPT. Ya. Terus ada yang seperti ini. Benar? Ya, ini ZPT buatan pabrik. Betul kata temannya ya. Nah, ketika ZPT ini biasanya sering digunakan untuk kegiatan mencangkok, ya. Karena di dalam ZPT ini terkandung hormon yang berfungsi untuk merangsang munculnya akar. Hormon apa? Hormon auxin, ya. Nah, benar. Jadi, nah, ini adalah video mencangkok. Jadi yang menjelaskan saja kita pilih batang. Pertama kita pilih batang yang warnanya coklat ya, jangan yang hijau seperti ini. Jangan yang hijau seperti ini. Yang artinya batang tersebut masih muda. Nah, kalau masih muda itu biasanya akarnya sangat muncul. Jadi batangnya seperti ini. Tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda. ZPT yang kita gunakan pakai ZPT alami. Ini menggunakan kita keras dulu batang yang mau kita cangkok dengan menggunakan pisau yang tajam dan tidak berkarat. Nah, ini kita perhatikan batang yang kita cangkok adalah yang ujungnya kemudian terlalu mengerokan. Ada area yang bisa melukai, tujuannya untuk membuang kambium. Yang berikutnya adalah kita poles. Bagian ini yang dipoles dengan ZPT. Kita tunggu, kita keringkan supaya ZPT-nya akan meresap ke dalam apa? Ke dalam kulit ini ya. Nah, ini media tanam yang digunakan adalah kokopit ya, kokopit. Nah, kokopit ini dia sudah disterilkan terlebih dahulu ya. Sebelumnya, bentar ya. Oke. Sini dipadatkan. Plastiknya ini ada dua kemungkinan ya, sehingga air hujan tidak masuk dan membuat media tanam menjadi lebih ini kita rapikan, rapia yang panjang-panjang itu kita rapikan, ya. Tapi tujuannya supaya enak dilihat saja ya, hasil pekerjaan kita rapi itu enak dilihat. Ya, sampai di sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan anak-anak ibu? Ya, semuanya bertanya. Atas semua bertanya, ibu kasih kesempatan ya. Silakan, Mas. Coba, Mas Indra. Coba, apa pertanyaannya? Apakah semua jenis tumbuhan atau tanaman bisa dicangkok? Ada yang bisa menjawab dulu pertanyaan Mas Indra?
Nggak bisa ya. Oke, benar kata temannya. Kita kasih aplaus dulu. Karena sudah berhasil menjawab dengan keberaniannya. Jadi tidak semua tanaman bisa dicangkok. Nah, tanaman yang bisa dicangkok yang bagaimana? Tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman yang punya kambium ya, punya batang, punya kambium. Berikut pertanyaan berikutnya lagi, silakan Mas Irfan. Tadi ya, pertanyaan tadi ya? Iya, silakan Pak. Pertanyaannya Pak. Apakah mencangkok bisa menggunakan tanah saja, tidak usah pakai pupuk? Oh, apakah mencangkok itu bisa menggunakan media tanah saja, tanah murni ya? Tanah murni tanpa ditambah pupuk gitu ya? Nah, ada yang bisa menjawab terlebih dahulu? Oh ya, silakan Linda. Ya, bisa karena pertumbuhan tanah, tapi pertumbuhan akarnya tidak maksimum karena tidak menggunakan pupuk. Ada yang bisa menambahkan lagi kan? Amanda, bagaimana bisa menambahkan? Karena nggak bisa dok, nggak ditambah pupuk. Ya, karena tidak ditambah. Ada yang bisa menginginkan dulu memberikan Ada bu. jawaban ya? Silakan Amanda. Karena harus menghilangkan bakteri yang ada di dalam mos agar tidak terkontaminasi dicangkokkan kita. Bisa ya kan? Iya, jawaban yang tepat ya. Kita kasih aplaus lagi. Nah, sekarang kita melakukan diskusi kelompok ya. Silakan membentuk kelompok. Nanti kita akan diskusi lebih banyak lagi tentang kegiatan mencangkok ya. Silakan Nak, bentuk kelompoknya dulu. Duduk berkelompok, langsung kelompok ke tengah gitu ya. Nggak usah bawa meja, bawa meja aja yang di ya. Kalau itu jangan mulai dari situ, bukan. Kelompok satu sudah. Nah, ya, kalian mengisi LKPD, ya silakan kalian diskusi kelompok untuk mengisi LKPD. Nah, di sini ada bahan, ya, bahan ZPT yang digunakan itu nanti apa saja ZPT-nya kalian tulis di sini. Kemudian ZPT yang dipilih oleh kelompok kalian apa, gitu ya. Kemudian alasan memilih ZPT tersebut apa, gitu ya. Nah, kenapa memilih? Misalnya ini ada A, B, C, D. Kenapa ini memilih A? Alasannya apa? Kemudian yang kedua adalah media cangkok yang digunakan. Ya, media cangkok yang digunakan kan banyak ya. Tulis saja sini A, B, C, D. Kemudian media yang dipilih apa? Gitu ya. Contohnya kok nggak usah. Media cangkok yang digunakan tanah campuran, kokopit. Nah, itu tulis aja di sini. Kemudian nanti kelompok kalian memilih salah satu dari ini. Misalnya apa sini ya? Kokopit misalnya. Kemudian alasan kalian memilih media cangkok tersebut apa? Kenapa memilih kokopit gitu ya? Tidak tanah, tidak akar pakis gitu ya. Kalau apa? Aku bukan minyak. Nah, terus apakah ada pengaruhnya menggunakan jenis media tanam yang berbeda terhadap hasil cangkokan? Berikan alasannya tentunya. Kan di sini ada tanah campuran, ada kokopit, ada apa nih? Pakis, akar pakis. Nah, apakah penggunaan media tanam yang berbeda ini berpengaruh terhadap hasil cangkokan? Nah, tulis di sini alasannya apa ya. Terus apakah ada pengaruh cangkokan dengan menggunakan ZPT yang berbeda? Artinya yang satu menggunakan ZPT dengan yang tidak menggunakan ZPT itu apakah ada pengaruhnya? Apakah yang sama yang kita tadi di tulis juga? Ya. Terus hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar berhasil dalam meeting? Kemudian silakan kalian buka file materi
ajar, ya, file materi ajar. Nah, di situ juga ada informasi-informasi penting untuk melengkapi LKPD ini. Jika di dalam materi ajar itu tidak terdapat informasi yang diperlukan ini, silakan kalian share di Google, gitu ya. Oke? Mengerti tugasnya, nak? Mengerti. Kelompok 1 mengerti? Ya, oke. Nanti kalau ada yang nggak paham, ini boleh bertanya ya. Boleh bertanya ke ibu. Nanti insya Allah ibu akan membimbing kalian. Silakan dikerjakan dari sekarang. Ya. Jangan lupa tulis nama kelompok. Presentasi ini apa? Blok merah yang kita gunakan. Memiliki hormon rongsan. Sebutkan hormonnya apa? Ya, sorry. Hormonnya hormon apa sih? Ya. Oh, ini rizokalin. Ini juga informasi penting loh, Pak. Tapi ini jangan ditaruh di bawah. Dibaca itu informasi penting. Maksudnya untuk membantu kalian. Ya, lain itu apa? Rizokalin. Hormon apa lagi? Gimana? Ada kesulitan? Ya. ZPT-nya apa saja? Bawang merah saja? Ya, ZPT yang bisa digunakan untuk mencampur apa? Apa-apa saja? Ya, tulis. Ya, maju. Apa mana? Ada nggak lagi ZPT? Honora? Hah? ZPT buatan. Ya, merek dagangnya apa? Merek dagangnya apa? Tulis. Mana ZPT? Ya, ini bukan. Oh. Ya, sama merek dagangnya apa? Apakah keunggulan dari media tanam tersebut dibandingkan media tanam yang lain? Option. Saya akan menanggapi dari kelompok 2. Saya menggunakan kokopit karena memiliki kapasitas menahan air yang cukup tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menggunakan pertanyaan dari kelompok 2. Penggunaan kokopit yaitu untuk bercepat tumbuhnya akar dan memperlebat media tanam dan untuk mempercepat tumbuhnya akar pada saat menyangkut. Ya, ada yang mau menambahkan lagi temannya? Mas Amanda, silakan memperjelas jawaban temannya. Yang kedua. Ya. Selanjutnya silakan, ada pertanyaan? Ada Bu. Ya, silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Ridullah dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana kita harus menjaga dan merawat tanaman campukan kita agar tidak mudah mati dan tidak mudah
kelompok. Ya. Dengan cara disiram, dijaga dari gangguan apa? Hama. Kemudian dipasang apa? Tongkat. Bapak pengajar. Ya, dikasih tongkat atau penyangga agar tidak mudah roboh. Oke, bisa di ini jawabannya? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, kasih aplaus. Untuk pertanyaan yang luar biasa. Nah, oke, sekarang ada pertanyaan lagi? Udah, Bu. Ya, tidak ada pertanyaan lagi ya. Kita cukupkan diskusi kita. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Ya, kita menyimpulkan secara bersama-sama ya tentang materi hari ini. Ya. Nah, yang pertama adalah pengertian mencangkok. Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pengertian mencangkok? Mencangkok, pengertian mencangkok apa? Pengertian mencangkok adalah mengerjakan melalui kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman agar cepat berbuah dan mempunyai sifat-sifat yang sangat Lanjut ke media tanam dan ZPT. Nah, media tanam yang bisa digunakan untuk mencangkok apa? Kokopit, Mas. mos, tanah campuran, akar kadakan. Media tanam yang berbeda itu mempengaruhi cepat atau lambatnya akar atau tidak? Ya. Iya, ya, jadi media tanam yang berbeda akan mempengaruhi cepat atau lambatnya muncul akar. Kemudian penggunaan ZPT. Menggunakan ZPT dengan tidak menggunakan ZPT itu berpengaruh tidak? Pengaruh. Nah, berpengaruh ya. Nah, kalau terlalu tua nanti lambat keluar akar. Kalau terlalu muda akan mudah mati. Lanjut. Apa lagi? Memperhatikan indukannya. Perhatikan indukannya ya. Sudah berbuah. Ya, yang sudah berbuah minimal berapa tahun? 2 kali. Iya. Lanjut. Benar, batang tersebut harus sehat dan subur ya. Jadi kalau pilih batang yang mau dicangkok, pilih indukannya yang sehat, subur ya. Ada lagi? Memperhatikan daun mudanya. Ya, perhatikan daun mudanya atau bagian pucuknya ya. Yang bagaimana yang harus diperhatikan? Ya, sedang. Sedang saja, yang nggak ada daun mudanya. Ya, yang nggak ada daun mudanya bahasanya tidak sedang flash. Ya. Terakhir kita akan post test untuk mengetahui apakah pembelajaran kita berhasil atau tidak. Sekarang silakan buka HP-nya masing-masing. Di sana sudah dikirimkan link post test. Silakan kalian lanjut ke berikutnya. Nah, ini ya. Pertemuan yang akan datang kita akan melaksanakan praktek langsung mencangkok di lapangan ya. Bagaimana? Senang? Kalau hari ini kita belajar teorinya, maka pertemuan yang akan datang kita akan belajar prakteknya. Kita akan praktek. Kegiatan berikutnya adalah berdoa. Kira-kira ilmu yang kita dapatkan hari ini itu benar-benar bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini dan untuk kehidupan yang akan datang. Silakan dibimbing doa. Kalau tadi ketua kelas, sekarang wakil ketua kelas, maka Alhamdulillah. Masih semangat?